Selama masa pandemi, presenter Indra Bekti banyak menghabiskan waktu di rumah sambil mengurusi beberapa bisnis yang masih berjalan. Waktu yang banyak tentu membuat Indra dan istri bisa bahu-membahu dalam mengasuh anak-anak mereka. Dan tidak menutup kemungkinan musim pandemi ini dimanfaatkan Indra dan Aldila Jelita untuk kembali memiliki momongan. Diakui Indra Bekti, sang istri masih sangat mendambakan hadirnya momongan lagi. Namun kali ini mereka hanya mengusahakannya secara alami tanpa program bayi tabung. Bukannya, alhamdulillah sih ada beberapa, masih ada TV, masih ada panggilan-panggilan untuk online banyakan online, terus MC off air bener-bener gak ada ya. Terus sibuk sama ngurusin anak-anak juga lagi sekolah online ya kan. Pagi-pagi tuh udah pasti ngurusin anak iniin dulu, siapin buat mereka online, masuk ke meetingnya gitu kan, Zoom meetingnya, terus udah gitu udah bikin mereka gitu. Nah terus jadi banyak waktu untuk keluarga sih gitu, dan alhamdulillah juga lagi sibuk bikin ada bisnis gitu. Kemarin baru launching kita ada minuman baru namanya Penyot gitu, itu kita baru launching gitu, walaupun masih ya kecil-kecilan lah ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa di tengah-tengah pandemi ini bisa membantu orang-orang untuk yang mungkin mau jadi reseller gitu. Kita yang sedikit punya modal, kita bikin produknya, mereka tinggal reseller gitu. Dan ya masih ada beberapa bisnis lain seperti nasi Bekti masih ada, beras Indra Bekti juga ada gitu kan. Jadi ngurusin itu semualah yang kayak gitu-gitu. Sepertinya sih kita saat ini pasrah sama Allah nih ya. Kita lakukan secara alami gitu kayaknya ya. Jadi ya dikasih sama Allah aja lah. Kalau memang dikasih Allah ya udah kita terima gitu. Kalau kemarin pas lagi IVF kemarin ya, bayi tabung itu kita pengennya anak laki kan gitu. Tapi kalau misalnya nanti nih sekarang insya Allah kalau memang dikasih Allah apa aja deh gitu, kita pasrah. Malah yang kadang yang pasrah-pasrah yang memang dikasih sama Allah ya gitu. Walaupun IVF juga ya usaha manusia juga ya untuk bisa dapetin anak lagi gitu kan. Ya kemarin tuh pas kita lagi sempat ketemu sama temen yang ternyata di usianya yang udah cukup lanjut gitu ya, tapi ternyata hamil gitu berapa minggu gitu, positif lah katanya. Jadi itu membuat dia merasa, pas kemarin dia ngomong, "Mbak, aku diinjek dong," gitu. Dan mati, wah ini kayaknya Bunda masih pengen ya gitu. Jadi memang dia ya udah kita kayaknya ya usaha lagi lah ya, tapi secara alami sih. Memang ini aku dikuatin lagi dengan gestur dia untuk ketemu sama orang tuh. Dia kayaknya tuh melihat orang temennya ada yang hamil sekarang. Oh ya, kalau itu sih sebenarnya memang kita memang harus hati-hati sih untuk kita misalnya hamil di masa pandemi seperti ini dan kemudian melahirkan, mungkin pandeminya masih ada gitu ya. Mungkin memang resikonya sih cukup besar juga. Ada rasa ketakutan juga sih sebenarnya pada saat kalau misalnya kita hamil di masa pandemi seperti ini gitu kan. Kita harus kayak ke rumah sakit, kita kayak gitu-gitu tuh lumayan jadi pertimbangan juga sih. Akhirnya ya mudah-mudahan sih ya, pokoknya gitu sih, kita yang pasrah aja lah sama Allah gitu ya, makin meningkat nih gitu. Nah kalau memang benar-benar masih pengen gitu, apalagi yang sekarang ini baru-baru nikah gitu kan, sekarang pandemi tapi tetap banyak yang nikah ya gitu kan. Ya benar-benar ke rumah sakit yang bukan rumah sakit umum tapi rumah sakit ibu dan anak gitu, yang memang khusus untuk ngurusin kehamilan yang kayak gitu kan, nggak campur sama ini ya mungkin penderita-penderita, karena ada yang rumah sakit yang bisa menerima pasien-pasien dengan COVID gitu. Jadi kita harus lihat dan tepatnya seperti apa. Dan kalau menurut aku untuk mereka-mereka yang saat ini baru-baru menikah, ini dulu deh, ditahan-tahan dulu, jangan hamil dulu gitu. Nanti agak waktu udah aman baru boleh. Tapi itu kembali lagi kepada Anda masing-masing.